Ya, tema saya hari ini saya mau berbicara tentang pergaulan. Pergaulan dalam memilih teman. Ketika kita memilih teman, sahabat, kalau kita memilih teman yang hidupnya minum mabuk, jalan sembarang, dan sebagainya, kita juga akan mengalami kehidupan yang ada pada dia. Kita akan minum mabuk, kita akan jalan sembarang, dan sebagainya. Karena pergaulan itu akan membentuk karakter kita, pola pandang kita, pola pikir kita dari pergaulan itu sendiri. Jadi kalau kita bergaul dengan orang mabuk, orang yang jalan sembarang, maka cara pandang kita, cara pikir kita itu akan terbentuk dari pola-pola hidup kita yang tadi. Tetapi ketika kita memilih orang yang takut akan Tuhan, selalu melakukan hal yang positif, maka kita juga akan dibentuk dari orang yang seperti itu. Kita akan takut akan Tuhan, melakukan hal-hal yang positif, menyenangkan hati orang, itu karena pergaulan kita. Jadi kalau kita lebih banyak bergaul di persekutuan, ibadah, organisasi-organisasi gereja, di sana kita akan dibentuk iman kita yang sangat kuat, sehingga pergaulan yang awal sudah saya sampaikan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita akan tidak terjerumus ke sana. Karena itu penting sekali untuk kita memilih pergaulan supaya hidup kita ini jangan menjadi rusak. Cara untuk memilih teman, ini saya mau bicaranya begini, cara untuk memilih teman. Kita tidak bisa pastikan seseorang dari perjumpaan sesaat atau sekali. Kita tidak akan tahu betul bagaimana orang itu gaya hidup, gaya pikir, dan sebagainya. Kita akan tahu ketika kita mengalaminya. Jadi di dalam memilih teman, penting sekali untuk mencari tahu seseorang yang kita mau bersahabat atau kita mau berteman. Ketika teman itu mengajak untuk melakukan hal-hal yang seperti yang tadi, seperti minum mabuk, itu sarankan supaya tidak terjebak ke dalam tawaran itu ya. Jangan kamu terjebak ke dalam tawaran itu, karena tawaran itu kurang bagus. Ya. Tetapi ketika ada orang yang mengajak kamu ibadah, pergi ke tempat-tempat kegiatan yang positif, jangan kamu berkata bahwa bukan urusan kamu soal iman. Menurut saya perkataan yang salah. Ajakan itu bukan memaksakan untuk pergi, tetapi itu adalah tawaran untuk bagaimana memutuskan dalam hati secara pribadi bahwa tawaran itu jika mau diterima atau tidak. Kalau tidak mau diterima, maka abaikan, tidak perlu direspon. Jadi kalau ada orang yang mengajak hal yang baik, lalu kita meresponnya dengan niat yang tidak mau ikut, berarti itu menurut saya respon yang kurang tepat dan kurang bagus dan tidak beretika. Jadi kalau tidak mau melakukan, abaikan daripada menjawab sama sekali tidak mau lakukan. Jadi
Sesungguhnya hal-hal positif yang ditawarkan oleh orang-orang di sekitar itu adalah menawarkan untuk bagaimana kita mau melakukan atau tidak mau melakukan. Tergantung ada pada kita masing-masing. Ya, kita mau melakukan berarti kembali kepada pribadi, tidak mau melakukan berarti kembali kepada pribadi juga. Renungkan lalu memutuskan hal-hal yang menurut kamu baik. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam untuk perubahan bagi hidup Anda sendiri.